Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, kemudian juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, yakni Mas Bang Oleh Soleh. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anissa di studio. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Mungkin yang pertama saya ingin langsung saja kepada pihak DPR begitu ya, dari Komisi 1 ke Bang Oleh. Bang Oleh, ya, nampaknya Bang Oleh belum bergabung begitu ya bersama dengan kami. Kalau begitu saya akan melempar langsung ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, ini kalau kita lihat begitu ya, kita sudah tahu bahwa Indonesia juga ini akan berencana untuk kemudian mengirimkan 8.000 pasukannya ke Gaza, Palestina. Tapi ini sempat ada pro dan kontra juga begitu, terutama adalah dari MUI, kemudian juga Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan juga Kerjasama Internasional, Sudiarto Abdul, ini juga menyatakan bahwa belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian. Apakah dilakukan di bawah mandat dari Dewan Keamanan PBB atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force begitu, yang dinilai ini ada resiko besar. Kenapa sebetulnya MUI mengeluarkan pernyataan itu? Kenapa dinilai punya resiko besar ini? Ya, bahwa kita pada hari Selasa yang lalu, Majelis Ulama Indonesia juga telah berpesan dan menitipkan, menyampaikan pesan-pesannya kepada Presiden yang pada dasarnya bahwa ketika tujuannya untuk kemerdekaan Palestina dan keamanan, kenyamanan, peace di Gaza, itu adalah tujuan bersama. Ketika nyampe kepada pelaksanaan, ini kan semuanya kita masih bertanya. Kayak MUI juga sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh salah satu MUI juga masih tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ya sesungguhnya ada seperti diplomasi ting-tong. Apa itu diplomasi ting-tong? Ada orang Madura diminta ketika ke Jakarta diminta untuk beli barangnya istri, itu bra itu. Dia datang ke Tanah Abang. Dia bilang begini ketika ngelihat barangnya digantung di Tanah Abang. Beremparia. Orang Tanah Abang nggak ngerti apa artinya beremparia, tapi berpikir, oh ini kira-kira ini harga. Maka dijawab oleh orang Tanah Abang, ceban. Ketika jawab ceban, orang Maduranya juga belum ngerti tentang apa sih itu ceban. Terus dia menyampaikan, boleh saya tawar? Oh boleh. Dia jawab, dia tawar dengan kata-kata ting-tong. Bingung lagi itu. Kata-kata ting-tong sesungguhnya dua-duanya juga belum paham. Dan ke depan itu maksudnya apa. Terus akhirnya orang Madura, orang Tanah Abang bisik-bisik, berapa sih artinya ting-tong? Orang Madura bilang, kasih tahu dulu dong berapa artinya atau apa artinya ceban. Nah, diplomasi ini kan masih kayak gitu. Kita juga belum mengerti sesungguhnya BOP kayak apa ke depan. Tapi minimal tujuannya adalah untuk kemerdekaan Palestina. Maka ketika untuk kemerdekaan Palestina, pesan-pesan MUI pun terus disampaikan kepada Presiden, dan Presiden mau melakukan itu. Karena dalam ajaran agama, wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ketika itu ada condong untuk perdamaian, ya kita juga condong ngikuti untuk perdamaian. Itulah yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, ngirim 8.000, ya mudah-mudahan usaha, namanya saja usaha. Coba kalau cuma ngomong diem saja gitu, apa kira-kira kayak apa? Kalau kedepannya masih dipertanyakan kayak apa, memang masih seperti diplomasinya Madura. Insya Allah nanti akan ketemu diplomasi ting-tong itu nanti ketemu gitu.
Oke, baik. Analoginya diplomasi tingtong yang tadi disampaikan, artinya ini juga mencerminkan ataupun menggambarkan bahwa Indonesia pun masih berada di permukaan untuk kemudian meraba terkait dengan BOP ini. Apakah Prof. Hikmah juga memiliki pandangan yang sama? Setujukah juga bahwa kita juga ini memiliki daya ataupun upaya untuk berusaha? Setidak-tidaknya adalah kita berusaha untuk kemudian mengirimkan dengan upaya untuk perdamaian di Palestina. Namun ada permasalahannya adalah lembaga yang menaunginya ini, begitu ya, dari BOP. Kalau Prof. Hikmah, seperti apa pandangannya Prof? Aspek krusial apa yang kemudian ini harus menjadi catatan penting bagi negara, Prof. Hikmah? Ya, yang pasti Indonesia itu sudah menjadi anggota dari BOP. Berdasarkan pasal 11 Piagam PBB itu sudah ditentukan bahwa mereka yang tanda tangan, tapi kalaupun belum ikut disahkan piagam ini oleh DPR-nya, itu kita sudah menjadi anggota. Nah, cuman saya harus sampaikan di sini bahwa BOP itu sebenarnya ada dua, namanya mungkin sama. Pertama adalah yang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Yang kedua adalah versi dari Presiden Trump yang dituangkan dalam piagam PBB, piagam BOP. Nah, di dalam versi yang ada di resolusi Dewan Keamanan PBB, itu di pasal 2-nya disebutkan bahwa kami sangat menyambut adanya BOP sebagai transitional government. Jadi administrasi sementara, pemerintahan sementara. Nah, tapi kalau kita lihat di BOP versi piagam BOP yang menurut Trump, itu pasal 1-nya mengatakan bahwa BOP itu bisa melakukan kegiatan untuk tanda kutip ya. Baik. Melakukan pendamaian dan lain sebagainya dalam rangka negara-negara yang terdampak dengan konflik. Nah, dalam ini rangka jelas berbeda. Ya. Nah, masalahnya di resolusi Dewan Keamanan Prof. PBB Hikmah, memang mohon ada di dalam izin aneks. ditahan dulu Prof. Hikmah, kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
لا إله إلا الله. Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tadi kita masih berbincang bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Kemudian juga akan ada juga hadir bersama dengan kami anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Bang Oleh Soleh, dan juga tadi sudah bergabung bersama dengan kami Pak Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, di mana kita ketahui pemirsa bahwa pemerintah saat ini juga tengah mematangkan rencana dari pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Ini adalah bentuk ataupun bagian dari komitmen dalam Board of Peace, di mana Dewan Keamanan ataupun Dewan Perdamaian, maksud kami Indonesia pun disampaikan juga sudah resmi masuk dalam BOP ini, pemirsa. Dan pada Selasa kemarin, pada tanggal 10 Februari, kita ketahui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan bahwa terkait dengan pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza, Palestina, ini masih dalam proses pengiriman dan juga masih dalam tahap pembahasan. Banyak berbagai tanggapan pemirsa, baik pro dan juga kontra, mewarnai dari adanya rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza ini. Tadi sempat terpotong bersama dengan Prof. Hikmahanto, tapi saat ini saya mencoba untuk terhubung kembali, dan ini juga sudah kembali terhubung. Sudah ada Pak Marsudi. Pak Marsudi. Ya, siap. Baik. Nah, Pak Marsudi, kalau tadi disampaikan begitu ya, mulai dari analogi diplomasi pingpong, kemudian juga disampaikan adanya belum adanya pernyataan ataupun juga statement yang cukup terkait dengan pengetahuan kita begitu ya, khususnya adalah di mana Indonesia masih meraba-raba dari BOP ini begitu ya secara resmi. Namun sebetulnya kekhawatiran dari pengiriman tentara yang ada di bawah kendali dan juga hegemoni Amerika Serikat ini, apakah MUI pun memiliki kekhawatiran tertentukah ketika kita berada dalam BOP, artinya mungkin berada dalam kendali Amerika Serikat juga, ada kekhawatiran itu, Pak Marsudi? Pijakan pertama kita adalah as-sulhu khairun. Perdamaian adalah yang terbaik. Nah, ketika as-sulhu khairun, as-sulhu jaizun, itu semuanya betapapun masih meraba-raba, seperti meraba-rabanya orang Madura kepada orang dari Tanah Abang, diplomasi dingdong, tapi kan harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, kan tidak akan bisa menjawab kritik-kritik yang hari ini dikritik. Karena belum ada apa-apa kan. Kalau ketika belum ada apa-apa, ya menjadi belum tidak ada apa-apa. Nah, untuk bisa menjadi apa-apa, yang terpenting nabda, kita memulai. Nah, karena pada prinsipnya adalah as-salam afdol minal harbi, bahwa perang bahwa perdamaian itu adalah lebih baik daripada perang. Usaha untuk menghentikan perang itu entah dengan cara apapun, termasuk caranya Presiden Prabowo akan mengirim 8.000 pasukan, ya mudah-mudahan semua resikonya apanya pun semua sudah dikaji. Risk management untuk menuju ke sana sudah dikaji, sudah diperhitungkan semuanya untuk bisa menjadi anggota di BOP yang untuk bagaimana tujuannya Palestina merdeka dan damai. Nah, yang demikian ketika belum akan memulai masih ting-tong, ya mudah-mudahan nanti akan terjawab satu demi satu, akhirnya paham, oh begini, oh begitu. Yang kurang, yang masih kurang, pasti kita juga akan menyampaikan kritik-kritiknya dan menyampaikan permintaan-permintaannya, seperti pengurus Majelis Ulama Indonesia yang sudah dipanggil Presiden pun menyampaikan nitipkan, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dalam konteks menuju perdamaian itu.
waktu itu. Baik, artinya memang kalau MUI pun saat ini berdasarkan pernyataan Anda begitu masih menaruh optimisme dari pasukan yang akan dikirimkan ke Gaza Palestina. Tapi Prof Hikmah tadi seperti yang Anda sampaikan meskipun sempat terpotong mungkin tadi boleh dilanjutkan dan juga tanggapannya dari pernyataan Pak Marsudi tadi seperti apa Prof Hikmah, silahkan. Prof Hikmah mohon izin audionya belum terdengar. Masih belum terdengar, Prof Hikmah. Tes 1, 2, 3. Baik, sudah terdengar dengan jelas. Oke, jadi saya karena background saya ini hukum internasional, jadi saya harus melihat dokumen yang ada. Tadi saya sudah sampaikan resolusi Dewan Keamanan 2803 yang menceritakan tentang pembentukan BOP dan kemudian adanya ISF, International Stabilization Force. Dan kemudian yang berikutnya adalah di dalam resolusi itu ada aneks, isinya adalah 20 poin proposal dari Trump. Dan di pasal 19, di ketentuan 19 disebutkan bahwa kalau nanti suasana di Palestina sudah kondusif, maka akan diberi kesempatan bagi rakyat Palestina untuk melakukan hak untuk menentukan nasib sendiri, self-determination. Nah, tetapi kalau saya lihat di piagam BOP, ini yang ditandatangani Bapak Presiden di Davos, itu ternyata sangat berbeda dengan BOP yang ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena apa? Di dalam piagam BOP ini, dia tidak fokus pada Gaza, tetapi bisa pada area-area yang terdampak pada konflik. Lalu kemudian kalau kita lihat pada pasal 3, di situ Trump mengangkat dirinya sebagai chairman yang terpisah dari dia sebagai wakil dari Amerika Serikat. Bahkan kalau misalnya saya lihat di pasal 10, BOP itu bisa dibubarkan oleh siapa? Oleh chairman, oleh Presiden Trump. Dan dia menentukan itu tahunnya tahun ganjil. Jadi itu berkaitan dengan Presiden Trump mungkin ketika dia sudah tidak lagi menjadi presiden, tahun 2029 ganjil, dan kemudian tanda kutip, dia harus berganti kepemimpinan dan yang khawatirnya dia mungkin adalah Partai Demokrat yang akan menjadi pemimpin dan Amerika Serikat akan keluar dari sini. Nah, kedua yang ingin saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi bahwa ada Palestina merdeka di Gaza. Dan yang kedua dia katakan kalaupun nanti ada rekonstruksi di Gaza, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Tanpa perlucutan senjata, maka tidak akan dilakukan yang namanya rekonstruksi. Nah, sekarang ISF mau dibentuk. ISF ternyata tidak dimandatkan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi biasanya sebagai peacekeeping operations. Nah, tentu ini yang akan dibahas pada tanggal 19 Februari nanti ketika Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Trump gitu ya. Dan sekarang ini Perdana Menteri Netanyahu sekarang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Trump. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya Presiden Trump sebagai chairman, dia selalu mendengar apa yang disampaikan oleh Israel, tapi tidak oleh negara-negara lain. Ini yang kita khawatirkan. Tentu saya bisa salah tentunya. Nah, intinya adalah kalau misalnya ada ISF, International Stabilization Force, di mana menurut Israel Post, jadi itu koran di Israel, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang akan menyumbangkan terhadap ISF ini. Nah, ini yang kita harus lakukan adalah, Bapak Presiden tentunya, minta mandat yang sangat khusus. Apa mandat dari ISF itu? Apakah akan menjadi peacekeeping atau yang lainnya? Yang tentu kita tidak mau adalah kalau misalnya pasukan ISF yang diisi oleh orang Indonesia ini, pasukan Indonesia, itu ternyata oleh Trump diminta seperti yang Israel lakukan, inginkan, yaitu melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena Perdana Menteri Israel dalam pernyataan mengatakan, jangan pernah bermimpi juga Qatar, pasukan dari Qatar atau pasukan dari Turki yang melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena dia nggak akan lakukan. Karena dia tahu bahwa dari Qatar maupun dari Hamas kemungkinan besar akan berpihak pada Hamas. Nah, ini yang harus jelas. Apa itu mandatnya? Kalau misalnya yang saya dengar dari Bapak Kasat
bahwa akan dikirim misalnya Zeni dan medis. Kalau medis sebenarnya Bapak Presiden ketika menjadi Menteri Pertahanan sudah pernah mengirim ke Gaza, tapi di pinggirannya. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang Palestina yang luka-luka. Nah, sekarang dikirim juga medis, mungkin masih relevan. Tetapi kalau misalnya Zeni konstruksi, itu kan baru konstruksi itu kalau Perdana Menteri Netanyahu akan terjadi setelah adanya perlucutan senjata terhadap Hamas. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya Hamas belum dilucuti senjatanya, pertanyaannya, pasukan Zeni ini akan merekonstruksi apa? Nah, ini yang harus juga dikaji dari sisi pemerintah, bahkan juga tentu pemerintah harus mengkaji ke komunikasi ke publik Indonesia. Jangan sampai publik Indonesia mempersepsikan mungkin ya karena tidak ada kejelasan, mempersepsikannya sendiri sehingga khawatir bahwa wah Bapak Presiden kok lebih pro terhadap Trump, kok lebih pro terhadap Netanyahu karena Trump dekat dengan Netanyahu. Lalu kemudian mana ini untuk Palestina? Dan ini yang harus diselesaikan oleh aparat penerangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden untuk disampaikan ke publik. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Prof Hikmah, saya ingin mendalami, tapi kalau kita lihat begitu ya terkait dengan ISF yang memang tidak dibawa mandat dari resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga memang jika di bawah mandat Donald Trump begitu banyak sekali agenda-agenda tersembunyi tampaknya di sana, yang bahkan kita pun Indonesia meskipun bergabung dalam BOP ini belum sepenuhnya juga mengetahui seluk-beluk di balik BOP itu sendiri. Jika skenarionya seperti itu, apakah kemudian Indonesia masih tetap bisa berdiri dengan kepentingan kita adalah untuk kemerdekaan dan juga perdamaian Gaza, Palestina begitu, atau justru kita malah akan melemah di hadapan Donald Trump di bawah BOP ini? Ya begini, ini menurut saya akan sulit karena apa? Kita tahu Gaza itu sekarang ini berada di bawah Israel. Nah, hanya saja berbeda dengan tepi barat, Israel bisa menguasai tepi barat, tidak dengan Gaza, karena Gaza di sana ada Hamas dan lain sebagainya yang melakukan perlawanan menggunakan rudal, bahkan di backup oleh Iran selama ini ya ketika berhadapan dengan Israel. Nah, coba bayangkan ketika kita sudah menyatakan diri merdeka pada tahun 45, apakah Belanda dengan demikian melepaskan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka? Oh tidak. Baru tahun 49 Belanda sebagai negara yang menduduki Indonesia itu memberikan kedaulatannya dengan adanya KMB. Walaupun kita sudah mengakui diri kita sebagai merdeka, Mesir tahun 45 sudah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, tapi Belanda yang mengokupasi belum mau, maka belum merdeka. Itu yang terjadi pada Gaza sekarang. Sekarang ini hampir semua negara kecuali 10 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, termasuk Indonesia sejak awal. Nah, tapi masalahnya Israel masih ada di sana. Dan kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu yang merupakan anggota dari BOP berkeras mengatakan bahwa tidak akan pernah terjadi yang namanya Palestina merdeka di Gaza, lalu bagaimana? Nah, itu yang kemudian kita harus waspada. Karena jangan sampai pasukan kita justru dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakan Israel, tapi bukan oleh IDF, Israel Defense Force, tetapi oleh ISF, International Stabilization Force. Dan perlu diingat, pada waktu Presiden Bush yang junior menyerang Irak, itu kan nggak mendapatkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB, karena pada waktu itu Prancis menolak, ya memberikan. Akhirnya apa? Mereka membuat yang namanya Coalition of the Willing. Dan Coalition of the Willing itu, siapa pemimpinnya? Amerika Serikat. Dan tujuan Amerika Serikat adalah menurunkan pada waktu itu Irak, Presiden Saddam Hussein. Nah, ini yang, tapi negara-negara pada waktu itu Coalition of the Willing, ya tidak ada misalnya Indonesia, negara-negara Islam nggak masuk di sana. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya chairman saat ini Presiden Trump itu sangat powerful, karena saya lihat dari piagam BOP itu, maka yang saya khawatirkan adalah kita tidak bisa punya suara. Kita tidak bisa menjadi kuda Trojan yang masuk lalu kemudian keluar dan kemudian kita akan memutar balik segala sesuatunya. Saya khawatirkan itu tidak terjadi. Seperti itu, Anissa. Oke, baik. Ini perlu diantisipasi
antisipasi juga begitu ya, terutama juga terkait dengan mandat, apakah memang sudah cukup kuatkah untuk kemudian menjamin legitimasi dari negara peserta seperti Indonesia. Namun saya juga ingin ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, lantas MUI juga ini kan sempat menyinggung pentingnya kejelasan mandat. Terkait dengan mandat ini, mengapa kemudian MUI menyampaikan mandat dari PBB dianggap juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan dalam misi seperti ini, Pak Marsudi? Ya, bahwa semuanya harus jelas, ya. Bahwa semuanya adalah usaha yang belum tahu hasilnya kayak apa, tapi memang harus dilakukan. Itu basicnya adalah dari kerangka berpikir ad-doror yuzal. Bahwa madorot itu harus dihilangkan, dihapus madorotnya. Apa iya kita harus berhenti? Ketika misalnya Israel, saya nggak akan terima, saya akan tetap tidak akan mengakui, kemudian kita diem. Nah, disinilah sesungguhnya para kiai menitipkan kepada presiden untuk mudah-mudahan kita dorong, kita bantu, kita doakan untuk mampu bisa melakukan ad-doror yuzal, bahwa madorot bisa diminimalisasi minimal atau dibuang, dihabis dengan cara macam-macam. Dengan cara tadi Pak Hikmahanto yang sampaikan bahwa harus jelas juga nanti ketika melakukan mau pendatanganan apa, mau melakukan apa, iya itu dalam konteks ad-doror yuzal. Kita pun mengharapkan begitu, para kiai-kiai MUI juga mengharapkan begitu, kehati-hatian juga begitu kita harapkan. Namun jika tidak tanpa berbuat apa-apa, apa ya harus begitu kita melakukan ad-doror yuzal, bahwa madorot harus dihilangkan pasti dengan usaha-usaha. Nah, minimal ketika presiden mau melakukan satu hal, kirim 8.000 atau kirim zeni atau kirim apalagi nanti, tidak lain tujuannya adalah ad-doror yuzal. Maka kami menaruh kepada presiden, mudah-mudahan terus kuat dan mampu untuk bisa mempengaruhi bersama 8 negara Muslim country itu bisalah berdiri negara Palestina. Ya, mudah-mudahan begitu. Sebagaimana tujuannya begitu ya dari 8 negara Islam yang masuk dalam BOP ini untuk mengusung dari internal itu sendiri begitu, untuk mengontrol dari internal BOP itu sendiri. Nah, meskipun belum jelas begitu ya, namun tadi disampaikan oleh Pak Marsudi ini harus tetap bergerak begitu, tapi Prof. Hikmah terakhir agar kemudian tidak pergerakan ini, meskipun belum ada kejelasan, pergerakan ini tidak menjadi kita terbawa-bawa secara hukum internasional, agar niat untuk menjunjung perdamaian bagi Palestina ini tidak malah menempatkan Indonesia begitu dalam posisi yang rentan, mungkin secara hukum maupun juga mungkin secara politik jika terlalu condong pada salah satu sisi. Seperti apa? Silakan. Ya, pertama ya, saya nih sebagai seorang akademisi, saya hanya bisa melihat dokumen dan saya melihat apa yang terjadi di seputaran gitu ya, dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat tentunya, dan ini analisa saya. Bahwa nanti Bapak Presiden akan tetap mengirim itu tentu kita harus hormati sebagai sebuah keputusan. Ya, tetapi saya sebagai seorang akademisi, saya nggak akan pernah diam kalau dasar saya itu, basis riset saya itu tidak mengatakan seperti itulah, katakanlah begitu. Tapi kembali lagi, kita saya bukan oposisi ya. Saya tidak akan misalnya meminta Presiden untuk tidak melakukan, silahkan saja. Nah, yang perlu diperhatikan, tadi saya katakan, pertama mandat, yang kedua adalah anggaran. Ya, anggaran itu dari mana? Apakah anggaran itu, kalau pasukan PBB tentu anggarannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau bukan, adalah ya dari Indonesia kita. Yang ketiga adalah durasinya, jangka waktunya. Jangan sampai jangka waktu itu terlalu lama, ya kemudian kita akhirnya terlibat di dalam ada di sana. Dan yang perlu dipastikan adalah prajurit-prajurit kita. Tentu kalau misalnya sekarang kan kondisi di Gaza itu masih belum kondusif. Israel tanggal 31 Januari kemarin misalnya masih menyerang Gaza. Jadi perdamaian itu dipertanyakan. Nah, sekarang kalau misalnya dia masih menyerang terus dan kemudian pasukan kita yang kena, kita harus pastikan bahwa pasukan itu bagaimana. Kalau dalam peacekeeping operation pakai baret biru, jelas
itu merupakan pelanggaran. Tapi kalau misalnya ini serangan ke Israel, itu apakah mereka boleh melakukan serangan balasan? Nah, ini yang harus diperhatikan dan para prajurit kita harus disiplin mengikuti komando dari pimpinannya. Yang kedua, saya berharap bahwa prajurit kita tidak terlibat dalam proses perlucutan senjata Hamas gitu ya, karena itu nanti akan di dalam konteks Indonesianya nggak baik, karena seolah-olah kita ini menjalankan apa yang dikendaki oleh Israel terhadap Hamas. Jadi ini jangan sampai dilakukan, dan ingat kemarin itu kan sudah ada wacana, makanya Perdana Menteri Netanyahu mengatakan saya pokoknya nggak mau ya kalau misalnya yang melakukan perlucutan itu adalah dari Qatar ataupun dari Turki, karena mereka akan punya emosional berpihak dan kemudian akan menyerang Israel begitu. Baik, jangan sampai kita berada dalam posisi dimanfaatkan, terutama adalah keterlibatan dengan pelucutan senjata Hamas. Prof. Hikmahanto Juanda, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih atas pandangannya. Kemudian juga Bapak Barsudi Syuhud, terima kasih juga atas informasi dan juga waktunya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Bapak-bapak sekalian, salam sehat selalu, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.